Allah Akbar. Mana Anas? Mana? Sudah siap di mobil kan? Tapi saya ada mobil di sana. Siapa yang jemput saya tadi? Oh, cocok. Saya pakai. Ya. Kalau nanti naik jemput ini nanti. Sebentar ya. Sebelum sebelum sholat isyarat. Mobil kecil saja yang pakai jemput. Sebelum jam 6 ya, sebentar lagi, sedikit lagi. Iqra. Iqra at-tari.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fil darain. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Itu sambungannya. Ya. Yarjifu fu'aluhu. Fadakhala ala Khadijata binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-ra'u faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijatu kalla wallah la yukhzika Allahu abada innaka la tasilur rahmah wa tahmilul kulla wa taksibul ma'duma wa taqri ad-dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzzah wa kana ibnu ammi Khadijah wa kana amran qad tansuru fil jahiliyah wa kana yaktubul kitaba al-ibrani wa yaktubu minal injil fil ibraniyah ma syaa Allah ay yaktub wa kana syaikhan kabiran qad amat ila akhir faqrah. Sekarang kita lihat lanjutan bacaan kita ya. Pada satu peristiwa lagi yang terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah beliau ya, dilantik menjadi Rasul di Gua Hira ya, lalu disitulah awal mula ditetapkannya sebagai periode pertama atau ad-daurul awal fi nubuwatihi ya. Periode pertama kenabiannya ya. Lalu lebih spesifik lagi disebutkan di sini oleh maghrib kita bada'ul wahyu, awal mula diturunkannya itu wahyu. Nah, jadi turunnya wahyu kepada Rasulullah itulah indikator
ya, kenabian beliau. Sebelum wahyu ini turun kepadanya, statusnya beliau itu adalah basyarun mislukum, ya, manusia biasa seperti kita. Nah, setelah turun wahyu kepadanya, yuha ilayya, ana basyarun mislukum yuha ilayya. Nah, ini yuha ilayya statusnya sebagai rasul. Basyarun mislukum statusnya sebagai manusia biasa seperti kita. Jadi beliau itu adalah manusia biasa yang luar biasa. Fisiknya manusia biasa. Adanya wahyu diturunkan kepadanya, nah, itu bukti keluar biasaannya. Nah, secara fisik, ya, kita melihatnya, ya, tidak berbeda dengan manusia lain pada umumnya. Nah, namun secara teologis, ya, kita harus meyakini bahwa beliau adalah manusia yang luar biasa karena statusnya sebagai rasul, dan awal kerasulan beliau itu ditetapkan sejak turunnya wahyu kepadanya. Inilah sejarah yang kita baca saat sekarang ini, Badul Wahyu, peristiwa yang terjadi pada awal mula diturunkannya wahyu pada beliau. Lanjut cerita, ya, lanjut cerita. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'aduhu. Ya. Setelah usai, ya, menerima wahyu yang pertama, beliau bersegera kembali ke rumahnya untuk menemui istrinya dalam keadaan hatinya itu bimbang. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Lalu, ya, beliau dakhala ala, menemui, ya. Jadi dakhala ala itu menemui, dakhala fi masuk, dakhala bi, nah, itu lain artinya, ya. Ya. Dakhala biha lain itu, dakhala ala, nah, dia menemui, dakhala fi, ya, dia masuk. Nah, beliau menemui Khadijah radhiyallahu anha. Faqala zammiluni 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 zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Ya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Lalu mereka menyelimuti Rasulullah hingga, ya, perasaan nyerinya itu hilang, rasa nyerinya itu hilang, rasa takutnya itu hilang. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Lalu beliau bercerita dan menginformasikan informasi itu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Laqad khasyitu ala nafsi. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Ya, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Ya. Melihat wajahnya Rasulullah yang sedemikian, ya, ya, tidak dalam kondisi normal, ya.
beliau ya, ya, bercampur antara rasa takut, nah, kemudian menggigil kedinginan, ya, karena biasanya orang yang takut itu dingin, dingin badannya, bukan panas ya. Kalau ada orang takut lalu keringat, nah, kalau keringatnya itu keringat dingin, mungkin. Ya, tapi kalau keringatnya itu keringat panas, takut baru disentuh tubuhnya ini ternyata badannya hangat. Nah, itu takutnya biasa itu. Kalau takutnya luar biasa, ya keluar keringatnya, suhu badannya itu dingin. Nah, itu seperti ini yang dialami oleh Rasulullah. Jadi keringatnya itu keringat dingin, takutnya itu takut luar dalam. Nah, betul-betul takut itu. Nah, karena beliau merasakan kedinginan, makanya beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ya, ini Khadijah radhiyallahu anha, sosok wanita yang mentalnya bagus, ya tidak ikut temperamen Rasulullah. Beliau mengupaya untuk menetralisir sifat, menetralisir perasaannya Rasulullah. Perasaan takut itu, ya, disampaikan bahasa-bahasa yang bisa membangkitkan semangatnya. Nah, bahasa seperti ini yang harus dipelajari oleh seorang ibu, ya, atau calon-calon ibu, ya, seperti kalian ini. Ya, suatu saat nanti kalau suaminya bimbang, perasaannya down karena menghadapi persoalan yang membuat pikirannya kalut, ya, maka engkau harus membangkitkan semangatnya. Ya, berbahasalah kepadanya seperti Khadijah radhiyallahu anha berbahasa kepada Rasulullah dalam kondisi kritis seperti ini. Harus paham itu. Ya, jangan nanti suaminya datang, lebih dulu sang istri ini pingsan, suaminya baru keringat dingin, istrinya sudah pingsan. Wah, bagaimana caranya? Ya, nah, jadi di sini engkau sebagai seorang calon ibu harus tahu bagaimana Khadijah radhiyallahu anha menghadapi Rasulullah dalam segala kondisi, termasuk dalam kondisi genting seperti ini, dalam kondisi kritis seperti ini. Ya, daun semangatnya. Beliau diselimuti oleh rasa takut. Ya, perasaannya betul-betul tidak kondusif. Tapi seorang istri yang mentalnya bagus, mampu untuk berbahasa kepada suaminya untuk menetralisir perasaan suaminya yang lagi down itu. Apa yang beliau katakan? Lihat. Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Demi Allah, ya, tidak, Allah tidak akan mungkin, ya, merendahkan engkau selamanya. Tidak akan mungkin Allah merendahkan engkau untuk selamanya. Artinya Khadijah radhiyallahu anha berupaya untuk meyakinkan suaminya ini bahwa apa yang terjadi kepadamu jangan salah paham. Nah, itu bukanlah sesuatu yang mengantarkan kepada kehinaan. Justru yang terjadi itu adalah sebaliknya, sesuatu yang nanti akan mengantarkan kepadamu pada tingkat kemuliaan, bukan dijatuhkan pada tempat yang hina, melainkan engkau akan terangkat ke tempat yang tertinggi. Kenapa demikian? Ya, innaka la tasilur rahmah. Sesungguhnya engkau itu
silaturahim bagus, engkau menjalin tali silaturahim kepada semua orang. Tidak ada orang yang engkau sakiti hatinya. Nah, ini kan dalam hal ini Rasul belum berdakwah ini, karena belum Rasul. Ya, baru saja dilantik. Ya, dan yang diceritakan oleh Khadijah radhiyallahu anha masa-masa sebelum pelantikan, innaka latasilur rahmah. Sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahim. Silaturahim kepada semua orang itu bagus. Ya, kecuali kepada Abu Jahal. Ya, kalau kita cerita apa, ya lihat dulu ya, Abu Jahal itu ternyata kebenciannya kepada Rasulullah sudah tertanam sejak masih pemuda. Itu berawal ketika terjadi perhelatan gulat. Ya. Nah, satu-satunya menumbangkan Abu Jahal yang ketika itu dia adalah jawara, tapi ditumbangkan oleh Muhammad, belum Rasul. Nah, di situ tertanam kebenciannya. Yang kedua, ketika Abu Jahal ini melamar Khadijah, ditolak lamarannya. Berharap sekali untuk mempersunting Khadijah radhiyallahu anha saat jandanya yang ketiga, ya, jandanya yang kedua ya, 2 kali bersuami sebelumnya. Ya. Yang ketiga, Abu Jahal melamarnya, berharap bisa diterima, tapi ternyata ditolak. Hancur perasaannya. Nah, tiba-tiba Muhammad ini yang menjadi musuhnya, sudah tersimpan dendam kepadanya, tiba-tiba dia yang dilamar oleh Khadijah, Rasulullah yang dilamar oleh Khadijah. Ketika Abu Jahal itu tahu, lebih hancur lagi perasaannya. Lebih hancur lagi perasaannya. Nah, jadi tidak heran ketika terjadi perang Badar. Ya. Abu Jahal datang, itu dikawal itu. Karena Abu Jahal sudah merasa diincar oleh kaum muslimin. Dan memang betul. Abu Jahal turun berperang. Nah, ini waktu pecah perang Badar itu. Nah, dikawal oleh lebih 10 pengawal setianya itu Abu Jahal. Tapi ternyata takdirnya sudah di situ. Nah, tetap pertahanannya ini bobol. Ya. Ya, bayangkan hanya lebih kurang 300 kaum muslimin, hampir 1000 kaum musyrikin. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya, betul itu terjadi tuh. Tidak hanya pada perang antara Jalut dan Talut, ya, ini juga terjadi pada perang Badar. Nah, ini ketika Abu Jahal ya disambar oleh Ibnu Mas'ud, ya, langsung dibaringkan. Nah, pedangnya itu dihulus, ya, sudah mau ditebas lehernya ini Abu Jahal. Tiba-tiba Abu Jahal ingin menyampaikan sesuatu. Tunggu dulu. Akan kusampaikan sedikit kepadamu. Ini Ibnu Mas'ud tahan. Yang ditunggu oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa tahu Abu Jahal ini ingin bertobat. Kalau Abu Jahal ini ingin bertobat, maka tidak jadi dibunuh. Ya. Nah, kapan Abu Jahal ini menyampaikan atau melantunkan 2 kalimat syahadat, maka Ibnu Mas'ud mengurungkan niatnya, tidak jadi dibunuh. Ya. Jadi begitu sudah mau ditebas lehernya, tunggu dulu. Ada sesuatu yang aku sampaikan kepada. Apa? Ini Ibnu Mas'ud ini sudah husnuzan. Wah, ini sudah mau bertobat barangkali. Ya, tapi apa dia bilang? Beritahu Muhammad bahwa ana aduhu fid dunya wal akhirah.
ana adunuhu di dunia wal akhir. Sampai ke Muhammad itu bahwasanya aku ini musuhnya dunia akhirat. Ya Allah. Kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah, bukan. Kalimat terakhirnya itu aku ini adalah musuhnya Muhammad dunia akhirat. Sampaikan. Ya Allah. Betul-betul musuh abadi. Musuh abadi. Padahal beliau itu pernah mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Otaknya sudah terima itu, tapi hatinya tertutup untuk menerima. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Termasuk Abu Jahal di situ. Tertutup rapat hatinya untuk menerima hidayah. Nah, otaknya itu sudah terbuka. Ya, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sudah ditangkap oleh otaknya. Abu Jahal, laknatullah alaih, karena memang dia itu cerdas. Ya. Jahal itu bukan bodoh dalam arti ilmu. Ya. Bodohnya itu karena berupaya untuk menutupi kebenaran itu dengan kebatilan. Yang hak itu akan ditutupi oleh al-batil. Dia tahu ini benar, tapi selalu dibungkus oleh kebatilan. Berupaya untuk menyembunyikan kebenaran. Disitulah bodohnya itu. Ya. Karena orang yang tahu lalu pura-pura tidak tahu, atau orang yang tahu lalu sengaja bersikap tidak tahu, maka dia adalah bukan hanya jahil, tapi jahil murakkab. Jahilun murakkab, jahil kuadrat. Ini Abu Jahal di sini. Jadi ketika itu, ya kalau ya, ada orang yang membenci Muhammad, maka itulah Abu Jahal. Ya. Namun, ya Abu Jahal ini pada saat itu tidak diperhitungkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, innaka la tasilur rahmah wa tahmilul kulla wa taksibul ma'dumah. Sesungguhnya engkau, wahai suamiku yang tercinta, engkau adalah orang yang menjalin tali silaturahim. Engkau yang memikul beban semua orang. Kenapa? Karena Muhammad ini, suaminya ini tidak tega melihat orang lain menderita. Tidak tega. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Harisun alaikum. Ya. Beliau berat hatinya melihat orang itu menderita. Bil mu'minina raufur rahim. Apalagi kepada orang-orang beriman. Beliau raufur rahim. Jadi raufur rahim itu bukan sifatnya Allah di situ ya, sifatnya Rasulullah. Rauf, Maha Penyantun, Rahim, Maha Penyayang. Beliau punya sikap yang sangat santun, sangat sayang kepada orang-orang beriman. Kendati pun tidak dipungkiri ada sebagian ahlul ilmi tetap menerjemahkan itu Raufur Rahim, katanya bukan Rasul, itu Allah itu. Karena itu Ar-Rauf, Ar-Rahim, Ar-Rahim, ya Ar-Rauf, Ar-Rahim katanya itu Asmaul Husna. Tidak pantas disandang oleh manusia sekalipun Rasulullah. Rasulullah itu tetap Abdur Rauf, Abdur Rahim, bukan Raufur Rahim. Ya, ada tak? Kalau nggak salah termasuk HB Yasin itu ya, memahami seperti itu. Ya. Kemudian engkau mengupayakan hal yang tidak ada, dan engkau itu watakri abtaif, ya, memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaidil haq,
dan engkau senantiasa menolong ya orang-orang yang ya, melakukan kebaikan, kebenaran. Engkau senantiasa menolong orang-orang yang melakukan kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah. Lalu Khadijah membawanya. Fantalaqat bihi, beliau berangkat membawa suaminya ini hingga beliau mendatangi Waraqah bin Naufal. Jadi ini juga satu di antara trik untuk menetralisir perasaan orang yang dilanda oleh kebimbangan yang dahsyat seperti ini. Nah, jangan tinggal di rumahnya, jangan. Ya, setelah engkau berbahasa kepadanya, ajak ia untuk keluar dari rumah, bawa ke tempat yang lebih teduh, lebih sejuk, yang bisa menenangkan hatinya. Jangan terus tinggal di rumah. Jadi orang yang bimbang perasaannya itu ya, jangan tinggal terus di rumahnya, keluar dari rumah cepat. Jangan tinggal di kamar, kunci kamarnya, mogok makan. Semakin stres itu, semakin stres. Ini Khadijah radhiyallahu anha pintar. Nah, setelah disampaikan kalimat-kalimat yang sejuk, kalimat-kalimat yang teduh, yang membangkitkan semangat, ya meyakinkan suaminya dengan segala kebaikan, berusaha untuk ya, memunculkan husnuzan, ya, rasa optimisme kepada suaminya ini. Setelah itu ya diajak suaminya keluar dari rumah, ya menuju ke suatu tempat. Ya inilah Waraqah bin Naufal. Ya, karena dianggapnya ini Waraqah seorang yang alim, rahib, pendeta, ya, yang paham proses tempat. Tapi pendeta bukan pendeta yang sakit hati, bukan pendeta yang menanamkan kebencian kepada ya, kepada penganut agama selain agamanya. Nah ini Waraqah sosok pendeta yang netral, yang paham betul informasi tentang kitab-kitab samawi, termasuk kitab Injil yang beliau tulis dalam bahasa Ibrani. Ini keterangannya. Ya, wa kana ibnu ammi Khadijah. Jadi Waraqah bin Naufal itu adalah ibnu ammi Khadijah, sepupunya Khadijah, anak pamannya. Nah, berarti sepupunya, sepupu satu kalinya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana amran kad intasara fil jahiliyah qad tansuru fil jahiliyah wa kana yaktubul kitaba al-ibrani. Beliau itu ya, kadangkala ya, ia menolongnya pada masa jahiliyah. Nah, jadi Khadijah ketika masih masa jahiliyah ya sering-sering memberi pertolongan kepadanya. Kenapa? Nah, beliau ya seorang yang dermawan, hartanya banyak, kemudian hatinya selalu terbuka untuk menolong banyak orang. Apalagi ini sepupu satu kalinya. Terlebih lagi sepupu satu kali yang senantiasa
berbuat banyak kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya. Lalu wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani. Waraka bin Naufal pernah menulis kitab Injil yang berbahasa Ibrani itu. Fayaktubu minal Injili fi al-Ibraniyah. Ia menulis ya kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Masya Allah. Ayaktubah. Dia menulis sesuai dengan apanya Allah kehendaki. Nah, jadi Waraka bin Naufal ini ya kepakarannya di dalam memahami kitab Injil sangat diakui. Ya, sangat diakui. Jadi informasi-informasi akan terjadi ya itu sudah dilukiskan di dalam kitab Injil dan dipaham betul oleh Waraka bin Naufal. Itulah sehingga lanjutan ceritanya nanti ya akan dipertegas oleh Waraka bin Naufal tentang ya, apa yang menjadi ya kecurigaan Khadijah radhiyallahu anha melihat praktik suaminya menjelang dilantiknya menjadi rasul disesuaikan dengan informasi Alkitab yang sudah ditemukan oleh Waraka bin Naufal. Dipertemukan itu ceritanya Khadijah radhiyallahu anha dengan apa sesungguhnya yang ditunggu-tunggu oleh Waraka bin Naufal. Nah, ternyata itu ketemu. Nah, pada saat informasi itu dipertemukan, pas ya, Waraka bin Naufal langsung menunjuk. Nah, inilah orangnya. Nah, yang sudah diinformasikan di dalam Alkitab. Wa kana syaikhan kabiran qad ama. Waraka bin Naufal itu sudah tua renta, buta. Nah, buta. Jadi beliau itu tidak lagi mengenali wajahnya Rasul, hanya mendengar ceritanya. Ini tua renta, buta. Ya. Apa selanjutnya? Ya, nanti kita akan lihat. Faqalat lahu Khadijah, ya bana am isma min ibni akhik. Ya. Summa qala faqalat lahu Khadijah, ya bana ammi isma min ibni akhik. Insyaallah nanti pertemuan berikut kita akan lihat. Ya. Pagi ini ya, kami mendapat amanah dari Anda Gurupta untuk mengikuti sosialisasi pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal ya, di Sengkang. Kita akan mendengar seperti apa. Di sana dibuka pendidikan kader ulama di rasa ulianya, Jadi alumni Ma'had Ali dan bukan hanya alumni Ma'had Ali. Sekalipun bukan dari alumni Ma'had Ali, alumni sekolah tinggi ya, yang bersyarat termasuk yang dipersyaratkan itu adalah TOEFL-nya. Ini luar biasa ini ya. Luar biasa ini. Nah, ulama juga mau dites TOEFL-nya. Saking tidak bisanya dihindari itu bahasa Inggris. Ya. Jadi bahasa Inggris untuk kita itu hanya as foreign language, bahasa asing. Tapi ke depan ya sepertinya bahasa Inggris ini akan meningkat menjadi the second language, ya, bahasa yang kedua setelah bahasa kita. Ya. Ini dunia ini semakin memaksa kita untuk berkompetisi ya, dan modal utamanya adalah bahasa ya, bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
حفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام جامعة رحمكم الله.